kita mulai ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Siap, Pak. Biarkan saja yang telat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan ke ke-8 ya. Pertemuan ke-8. Jadi sudah saya data itu kita akan ketemu sampai pertemuan ke-10. Sekarang ke-8 ini soal materinya kesimpulan dan putusan. Nanti di pertemuan ke-9 itu bicara kesempatan banding dan kasasi. Ke-10 itu kita bicara soal peninjauan kembali, eksekusi dan ganti rugi. Nah, itu pertemuan terakhir. Jadi di pertemuan ke-11, 12, 13, 14 dan 15 kita akan latihan praktek peradilan semu di ruang peradilan semu. Nah, di pertemuan ke 11, 12, 13 kali sampai 5 kali pertemuan, 5 kali latihan. Kalau 2 kali sudah mampu saya anggap untuk bisa ujian, kita akan ujian. Jadi baik-baik siapkan berkasnya, siapkan materinya, latihan. Kalau 2 kali sudah mumpuni, kita akan ujian. Mana yang lebih dulu? Apakah kelompok 1, kelompok 2 kita lihat nanti di saat latihan. Kalau sampai 2 kali sudah mumpuni ya kita akan ujian. Tapi kalau 2 kali belum mumpuni, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali latihannya. Tapi begitu sudah 5 kali wajib yang ke-6 harus ujian. Nanti kita akan lihat di hasil dari latihan praktek peradilan semu. Makanya saya ingatkan dari awal, siapkan berkasnya baik-baik sampai dengan hari ini putusan. Nah, itu pentingnya. Sama skenario persidangannya itu disiapkan. Jangan sampai tidak disiapkan. Karena yang rugi kalian sendiri. Karena kerja kolektif kolegial gitu. Yang namanya kolektif kolegial ya tanggung risiko bersama, bukan ditanggung oleh masing-masing. Kalau yang ini dapat D ya D. Dan tidak ada untuk KSP yang namanya praktek peradilan semu, akan ngulang tahun depan. Kalian. Nah, kalau sudah tahun depan akan ngulang, otomatis tidak bisa wisuda. Itu saya bilang. Karena minggu depan kalian akan KKN, skripsi, pasti lulusannya kemudian adalah wisuda. Nah, tapi kalau ngulang tahun depan, ya itu risiko sendiri itu kan, bukan risiko dari kita. Karena siapa suruh kemudian bermalas-malasan. Baik, kita mulai. Hari ini kita bahas soal kesimpulan dan putusan. Jadi ini sudah di ujung dari teori kita. Di dalam materi putusan yang sudah saya sampaikan itu sudah bicara soal sistematikanya ini. Tapi coba saya perjelas kembali soal kesimpulan. Memang kesimpulan bukan sesuatu yang urgen atau yang penting di dalam peradilan atun. Dia bisa dilakukan secara lisan, bisa juga dilakukan secara tertulis. Cuma dia bagian dari peneguhan apa-apa yang sudah disampaikan dalam dari gugatan maupun bantahan tergugat. Cuma di dalam kesimpulan itu menguraikan soal fakta persidangan, fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Nah, itu yang diuraikan untuk menjadi 3 kriteria yang akan saya jelaskan berikutnya. Kriteria apa yang harus ditemui itu hampir sama soal ini pernyataan penggugat soal teguhan soal dalil gugatannya yang harus dibuktikan dan terbukti dan harus menjadi putusan. Ini loh bantahan tergugat soal bantahan-bantahannya, alat buktinya, dan harus dimasukkan dalam putusan menurut masing-masing para pihak. Gitu. Nah, itu yang kemudian yang coba mau diteguhkan di dalam perkara dalam kesimpulan kemudian. Cuma dia bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Itu yang penting di dalam ininya. Nah, terkait soal putusan, kalau dalam perkara pidana dakwaan itu menjadi mahkotanya jaksa, kalau dalam perdata surat gugatan itu adalah mahkotanya tergugat, penggugat, surat jawaban itu mahkotanya tergugat. Nah, dalam persidangan pengadilan, maka sebuah putusan pengadilan itu menjadi sangat
penting dalam proses penyelesaian perkara. Dia adalah mahkota kemudian. Dia adalah mahkota dari seorang hakim. Hakim akan menguraikan seberapa besar tingkat kemampuannya menguraikan kemudian, bagaimana dia merasakan, bagaimana seorang hakim itu kemudian mampu membuat seorang hakim itu merasa atau dirasa apa yang kemudian yang harus dibuktikan dan harus bagaimana caranya membuktikan, kemudian caranya membalikan keadaan, itu semua dari proses-proses yang terjadi itu yang harus mampu oleh seorang hakim rekam kemudian di dalam ingatannya. Dia rekam semua peristiwa-peristiwa di dalam persidangan itu. Makanya tugas hakim itu menjadi berat, makanya dia disebut sebagai wakil Tuhan. Nah, harus menyusun putusan dengan baik dan benar, harus mengakhiri sengketa yang diajukan, harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, karena dia berhak kuasa kehakiman. Jadi pasal 13 ayat 2 Undang-Undang 48 tahun 2009 kuasa kehakiman. Jadi majelis hakim itu telah memeriksa suatu perkara dan yang diajukan kepadanya mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar, mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, saat putusan putusan yang harus diucapkan sidang terbuka, apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak hadir dalam putusan, itu wajib disampaikan. Jadi misalnya dalam pengucapan putusan salah satu pihak tidak hadir, wajib disampaikan itu dalam putusan tun maupun putusan yang lainnya. Jadi dia wajib diberitahukan apa isi putusan itu kalau dia tidak hadir di depan persidangan. Nah, jika itu tidak dilakukan, maka dianggap putusan tidak sah. Kalau misalnya tergugat tidak hadir, terus tidak disampaikan apa hasil putusan, maka dianggap putusan itu tidak sah karena tidak diberitahukan kepada para tergugat. Itu dia yang katakan bahwa putusan ini adalah mahkota. Dia puncak atau akte penutup dari sebuah peristiwa hukum. Dari semua peristiwa dari pertama gugatan itu diajukan, ada proses mediasi, itu semua terungkap di dalam putusan. Tidak yang dia terlewatkan. Orang mediasi harus dijelaskan tanggal berapa dia mediasi, siapa hakim mediatornya, itu masuk di dalam putusan. Coba bisa dibaca putusan itu. Kemudian apa proses jawab menjawabnya itu dijawab di dalam putusan semua. Dia terekam dalam putusan, makanya putusan itu menjadi mahkota. Jadi tahta dari atau puncak atau akte dari sebuah proses nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, penguasaan hukum, fakta, etika, serta moral hakim yang bersangkutan. Jadi itu isinya komplit kemudian. Dia bicara nilai keadilan, pencerminan nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika, serta moral di dalamnya. Makanya ada mata kuliah etika profesi ya, etika dan profesi hukum. Itu bagian dari kemudian untuk menilai sebuah hukum itu dapat dijalankan. Nah, kalau menurut Amdi Hamzah ya, Amdi Hamzah ini guru besar dari Undip. Dikutip oleh Abdul Manan dalam bukunya itu mengatakan hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang dipertimbangkan dengan masa-masa yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Kalau Sudikno Motokusumo, guru besar UI ini, yang juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan suatu pernyataan oleh hakim sebagaimana dikutip, sebagaimana pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Itu menurut Abdul Manan. Nah, berdasarkan kedua definisi yang dikemukakan tersebut, Abdul Manan kemudian menyimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara yang diucapkan sebagai sidang terbuka untuk umum. Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan majelis hakim sebagai proses utama. Majelis hakim memegang peranan sentral dan seterusnya. Implementasi hukuman dalam putusan hakim mengacu pada kerangka berpikir tertentu yang sistematik. Nah, dalam satu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa atau intisari dari putusan. Jadi pertimbangan hukum itu adalah intinya, intisarinya. Jadi hambar
tidak ada artinya sebuah putusan tanpa pertimbangan hukum. Istilahnya kekurangan apa ya kalau membuat kopi itu, jadi dia akan terasa pahit sebuah kopi itu kalau tidak ada gulanya. Jadi, sebuah makanan akan terasa hambar kalau dia tidak ada gulanya, tidak ada penyedap rasanya. Sebuah makanan, sebuah minuman dikatakan dia memiliki dapat disebut dengan es teh, kemudian misalnya sebuah teh untuk menjadi es, maka dia harus dicampurkan dengan sebuah es batu. Nah, begitu juga sebuah putusan tanpa pertimbangan hukum, maka dia akan menjadi hambar, maka dia akan menjadi norma kosong, maka dia akan tidak memiliki makna atau arti. Nah, seperti itulah putusan. Pertimbangan hukum ini menjadi penting kemudian. Di situ kata kuncinya, itu arti penting sebuah putusan itu ada di pertimbangan hukumnya. Jadi kalau membongkar putusan itu, jangan hanya lihat diktumnya, oh mengabulkan gugatan penggugat, tapi lihat pertimbangan hukumnya, di situ intinya. Karena disitulah berisi analisis, ada argumentasi, ada pendapat hukum, dan ada konklusi dari hukum dari majelis hakim. Jadi majelis hakim akan melakukan analisis dan memberikan argumentasi dan pendapat hukumnya. Selain itu di kesimpulan kemudian melahirkan yang namanya konklusi. Nah, konklusi itu yang sering disebut dalam putusan itu dengan nama diktum putusan. Diktum putusan. Pertimbangan hukum itu adalah berisi soal pendapat hukumnya. Argumentasi hukum itu terkait soal bagaimana proses itu disusun, kemudian argumentasinya. Baru bicara soal analisis. Jadi apa yang dilakukan terhadap analisis hukum itu, analisis terhadap sebuah putusan, hakim itu pertama, dia akan menilai apakah alat bukti yang diajukan tergugat memenuhi syarat formil atau material atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian. Itu juga dinilai. Kemudian dalil gugatan apa saja yang dari bantahannya atau apa saja yang terbukti. Nah, sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh para pihak, itu yang kemudian dinilai oleh hakim. Jadi alat buktinya, kemudian mana alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, apakah dia akte otentik, akte di bawah tangan, atau akte dari fotokopi, kemudian dari gugatan apa saja yang kemudian dan dari batasan apa saja yang kemudian terbukti. Jadi ada dalil gugatan, ada dalil bantahan. Ini semua saling dibuktikan. Siapa yang mendalilkan sesuatu dia wajib membuktikan. Itu prinsipnya. Nah, itu yang dibuktikan kemudian di dalam persidangan. Nah, ke dalam persidangan itu pembuktiannya itu ada dua, ada pembuktian dengan alat bukti, ada pembuktian dengan keterangan saksi atau keterangan ahli. Untuk meyakinkan hakim, hakim itu butuh diyakinkan. Baru kemudian ada sumpah di akhirnya. Itu yang bukti yang kelima kemudian. Sumpah dibagi dalam dua, ada sumpah pemutus dan ada sumpah tambahan. Nah, itu kita harus paham soal kekuatan pembuktian. Jadi, tapi ada bukti satu yang kemudian yang harus kita mampu yakinkan, itu hakim. Ada keyakinan hakim atau ada petunjuk hakim. Keyakinan hakim ini menjadi penting untuk kita yakinkan. Disitulah pentingnya argumentasi hukum. Disitulah pentingnya pendapat hukum. Bukan hanya pandai untuk mendalilkan sesuatu, tapi tidak pandai untuk merargumentasikan hukum tersebut. Hukum itu perlu diargumentasikan. Bukan hanya pandai untuk mengetik, menulis, membuatnya, tapi tidak mampu diargumentasikan. Itu. Bagaimana cara mengargumentasikan hukum? Disitulah kepandaian untuk beranalogi secara hukum dan berlogikanya hukum itu. Makanya ilmu logika itu menjadi ilmu yang sangat penting di dalam ilmu hukum. Logika hukum. Kalau di angkatan 2019 sudah dapat itu logika hukum. Nah, namanya logika induktif, logika deduktif, itu penting. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya diikuti dengan analisis hukum yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut, bertitik tolak dari analisis itu. Nah, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional. Pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugatannya atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.
Nah, dari argumentasi itulah majelis hakim menjelaskan pendapat apa saja yang terbukti dan tidak terbukti, dirumuskan menjadi konklusi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang dituangkan dalam diktum putusan. Diktum putusan itu adalah menyatakan satu, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, itu diktum. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa surat keputusan nomor sekian batal demi hukum, itu diktum. Tapi di dalam putusan hakim itu ada juga yang mendeskripsikan soal mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau sering disebut dengan unfoldable demotivated. Jadi kurang pertimbangan hukum. Nah, putusan itu dianggap bertentangan dengan pasal 178 HIR, pasal 189 RBJ dan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 48 2009 tentang kehakiman. Nah, ini yang sering disebut dengan kurang pertimbangan hukum. Hati-hati kurang pertimbangan hukum ini. Tergantung bagaimana kejelian seorang pengacara atau kuasa hukum untuk melihat kurang pertimbangan hukum ini. Karena kurang pertimbangan hukum ini sangat jeli sekali bisa dilihat di dalam putusan itu. Tergantung kepandaian kita kemudian dengan pemahaman hukum acara dan pemahaman soal hukum-hukum material kemudian. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Silakan. Masih butuh pertanyaan, butuh klarifikasi? Mas Kurarif tadi ada ya? Mana Mas Kurarif? Maulina Juliarti. Iya, Pak. Firda. Firda, mana Firda? Ada pertanyaan Firda? Mana Firda ini? Firda, pertanyaan apa? Nggak ada, Pak. Junaidi, mana Junaidi? Tiang, Pak Tiang. Pertanyaan. Untuk sementara waktu aman, Pak. Jangan saya bilang-bilang aman. Jadi harus dibuat juga putusannya. Mana Ibu Asriani nih? Izinin masuk katanya, Pak. Izin masuk ke mana? Ke Bapak. Izin tak masuk atau izin masuk? Izin masuk, Ibu Asrani nggak bisa masuk. Dia enggak ada ini. Enggak pernah masuk dia. Dari tadi kalau ada saya pasti sudah konfirm, tapi dia enggak pernah masuk. Ada pertanyaan lagi yang lain enggak? Soal itu, dan itu dasar-dasar putusan. Jadi nanti dibuat juga putusannya, disiapkan. Karena itu nanti dibacakan di proses latihannya. Jadi itu bisa 7-8 kali sidang. 7-8 kali proses persidangan, tapi kita lakukan latihannya dalam satu kali itu sehari 1 kali. Nanti saya atur jadwalnya, kita berarti latihannya setelah Lebaran Idul Fitri. Kita latihan. Setelah Idul Fitri kita latihan praktek peradilan, sudah siap semua berkasnya, tidak ada alasan tidak siap. Dan kalau tidak siap ya kita tinggal, risiko sendiri gitu kan. Kita tinggal, makanya harus disiapkan dari sekarang semuanya dimasukkan. Saya sudah sampaikan ini yang harus disiapkan, itu harus disiapkan untuk bisa latihan. Setelah Lebaran tidak ada alasan tidak siap. Kalau tidak siap ya kita tidak akan lakukan latihan kepada yang tidak siap. Mana yang siap kita akan latih untuk latihan. Kalau dia 2 kali sudah siap kita akan ujian. Gitu. Baik, saya lanjutkan.
dalam mengambilkan keputusan, hakim itu masing-masing hakim punya hak yang sama dalam melakukan 3 tahapan yang mesti dilakukan hakim untuk memperoleh putusan. Jadi ada tahapan yang namanya konstitutair. Konstitutair ini bahwa artinya hakim melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadi peristiwa. Nah, harus pasti bukan dugaan. Jadi dia bukan asumsi kemudian apa yang dilihat oleh hakim itu, tapi dia harus pasti. Nah, dasar kepastiannya dari mana? Dari sebuah alat bukti dan pembuktian yang dilakukan. Itu dari alat bukti surat maupun pembuktian, baik itu bersifat formil, material yang melibatkan 2 alat bukti tadi itu. Di situ yang dikatakan dengan mengkonstituir istilahnya. Jadi dia ada 3 hal. Pertama itu adalah mengkonstatir. Yang kedua adalah tahapan mengkualifikasir. Mengkualifikasir ini adalah peristiwa hukum yang diajukan oleh pihak kepadanya, peristiwa yang telah dikonstituir itu, yang tadi dikonstatir itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi, hal yang harus dikualifikasir. Jadi mengkonstatir itu artinya peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi, termasuk hubungan hukum mana, hukum apa saja, dengan kata lain harus diketemukannya hubungan hukum bagi peristiwa yang dikonstatir itu. Jadi ada hubungan hukum, ada peristiwa hukum yang diketemukan kemudian. Nah, peristiwa hukum dan pertemuan antara peristiwa hukum dan hubungan hukum ini itu harus memiliki kekuatan hukum untuk dia bisa dikualifikasir sebagai perbuatan hukum istilahnya. Jadi ada peristiwa hukum, ada hubungan hukum, maka dia akan menemukan perbuatan hukum di dalamnya. Itu yang disebut dengan nama kualifikasir. Baru yang terakhir adalah tahap konstituir, yaitu menetapkan hukum apa yang cocok diberikan untuk sebuah keadilan. Jadi dari urutan yang tadi disebut itu ada konstituir, kualifikasir, dan konstituir itu menjadi alat ukurnya kemudian. Alat ukurnya untuk dapat diterimanya sebuah peristiwa hukum atau diterimanya sebuah dalil gugatan kemudian. Tidak kemudian berdiri sendiri terpisah-pisah, tapi dia menjadi satu kesatuan yang dapat kemudian melahirkan yang namanya keadilan. Nah, itu dia. Nah, format putusan itu sebagaimana ketentuan pasal 109 Undang-Undang PT-UN itu ada kepala putusan namanya. Kepala putusan itu namanya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dia demi keadilan yang Maha Esa? Karena dia adalah hakim, itu adalah wakil Tuhan. Yang namanya wakil Tuhan, dia memiliki wewenang, kekuasaan sebagai wakil dari Tuhan. Tapi yang namanya wakil Tuhan itu yang kiri sudah di neraka, yang sebelah kanan sudah di sorga. Itu pertimbangannya. Kemudian nama jabatan dan seterusnya. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Kemudian ringkasan, gugatan, dan jawaban tergugat yang jelas. Pertimbangan dan penilaian terhadap bukti diajukan dalam hal terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa. Kemudian alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Amar putusan tentang sengketa dan biaya sengketa. Baru kemudian hari tanggal. Nah, tidak terpenuhinya antara huruf A sampai huruf G itu akan menyebabkan batalnya putusan atau putusan tidak sah. Jadi dia tidak boleh ada yang kurang di dalam putusan itu. Coba cek, pelajari putusan yang sudah saya berikan itu. Pasti dia seperti ini sistematika penulisannya. Tidak berani dia mengurangi. Kalau dia ada kurang, itu wajib batal demi hukum. Makanya diajukanlah banding. Dibanding dimintakan. Di dalam putusan ini tidak diuraikan kemudian hal-hal yang terkait soal ini, misalnya. Itu yang menyebabkan dia batal kemudian. Hati-hati di sananya. Ketika dia dinyatakan batal, maka dia kemudian tidak dapat dimintakan, maka dapat dimintakan untuk banding untuk dibatalkan.
jika itu benar-benar terjadi. Jenis putusan itu ada 4. Gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak dapat diterima, gugatan gugur. Nah, yang poin 1 sampai poin 3 itu masih bisa untuk dimintakan banding, tapi poin 4 tidak bisa dimintakan banding. Yang namanya gugur, yaitu karena kelalaiannya. Sama seperti mahasiswa yang tidak masuk kuliah, yaitu gugur dia haknya ketika dia tidak memenuhi syarat untuk bisa ikut ujian. Seperti itu juga dalam gugatan, ketika dia sebagai penggugat, dia harus hadir, tapi ketika dia hadir, maka digugurkan perkaranya. Nah, kalau gugatan ditolak, apabila penggugat gagal membuktikan dalil-dalilnya, meskipun surat gugatannya memenuhi syarat yang ditentukan atau memenuhi syarat formil, itu yang namanya gugatan ditolak. Gugatan dikabulkan apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Itu kalau dikabulkan. Kalau tidak dapat diterima, itu ada di pasal 62 Undang-Undang TEN dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutus suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal pokok gugatan tersebut yang ternyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Itu yang pertama. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud pasal 56 tidak dipenuhinya oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Nah, dalam amar yang mengabulkan gugatan penggugat, hakim dapat membebankan tambahan kewajiban. Hakim dapat membebankan tambahan kewajiban. Seperti pasal 97 ayat 9 Undang-Undang TUN, mencabut keputusan TUN yang disengketakan, mencabut keputusan TUN yang disengketakan dan menerbitkan keputusan yang baru. Nah, penerbitan keputusan TUN dalam hal kegugatan berdasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 546 khusus hal masalah kepegawaian dasar dapat ditambah atau diganti rugi, rehabilitasi maupun kompensasi. Nah, ini gugatan gugur. Apabila penggugat 2 kali secara berturut-turut tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan walaupun sudah dipanggil secara patut. Nah, begitu juga orang kuliah. Kalau kuliah, rajinlah kuliah, jangan malas kuliah. Kalau sekian kali tidak masuk, maka dia gugur haknya untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Seperti itulah gugatan gugur dinyatakan. Kalau orang mengatur gugatan, dia harus siap ada dalam sengketa gugatan. 2 kali berturut-turut dia tidak hadir, maka gugatannya gugur sudah. Dianggap dia tidak serius mengajukan gugatan. Gitu. Jadi dipahami di dalam hukum itu harus tegas, tidak bisa main-main, tidak bisa hukum itu sesuai dengan selera kita. Kalau hukum sesuai dengan selera kita, maka bahaya. Maka tidak ada yang namanya keteraturan gitu. Kalau hukum dibuat sesuai dengan selera, maka hukum itu dibuat sesuai dengan fakta. Kemudian fakta di lapangannya seperti ini. Baik, ada pertanyaan dulu supaya tidak satu arah. Silakan yang bertanya. Ada pertanyaan? Pada tidur kayaknya ini kelas ini ya. Ini kelas yang paling tidak aktif sepanjang saya kuliah. Jarang bertanya. Pak Maskur Arif. Mana Pak Maskur Arif? Maskur Arif mana? Sudah masuk dia, Pak. Siap, Pak. Siap. Ada namanya katanya. Ya, Pak. Masuk. Apa pertanyaannya? Biar saya yang jawab nanti maksudnya. Jangan saya yang bertanya aja. Sekarang saya gantian
ditanya, saya yang jawab gitu. Ayo, jangan kita aja yang ngasih soal, tapi di soal ini aja kita nggak apa-apa. Terus saya jawab gitu. Baik, saya lanjut. Erga omnes. Erga omnes ini tidak ada di putusan pengadilan perdata, pengadilan pidana, pengadilan agama, itu tidak mengenal yang namanya erga omnes. Erga omnes ini cuma dua dikenal, di pengadilan tun dan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Jadi putusan PT UN itu berlaku dan mengikat umum atau publik. Begitu dia diputus, dia berlaku untuk umum, untuk semua orang. Tidak hanya berlaku untuk para pihak. Seperti hukum perdata, hukum pidana, di pengadilan agama, itu hanya para pihak. Tapi kalau erga omnes, di putusan PT UN, putusan Mahkamah Konstitusi, itu berlaku untuk umum dan publik. Dia mengenal asas itu di hukum pengadilan tun. Kemudian ada larangan ultra petita, itu hampir di semua pengadilan itu mengenal ultra petita. Hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa yang dituntut. Itu ultra petita. Jadi dia tidak boleh memutus, kalau barang ini tidak pernah dituntut, jangan diputus kemudian menurut seleranya hakim, nggak boleh. Itu namanya ultra petita. Terus yang ini yang kemudian jadi penting. That external of the stool van de Hebester van Magan resident. Jadi hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintahan. Contohnya, hakim tidak boleh memutuskan orang dinyatakan menang dalam sengketa pilkades misalnya. Oh ini yang menang, itu tidak boleh. Di pengadilan Mahkamah Konstitusi pun tidak boleh menyatakan ini yang menang, tidak. Di Mahkamah Konstitusi itu pasti dia akan memutus pemilihan ulang atau pemilihan perhitungan ulang. Tidak ada yang menyatakan dia menang, tidak pernah dalam sejarah pengadilan itu menyatakan ini yang menang. Ikut masuk ke dalam keputusan pemerintah, itu tidak ada. Tidak diberikan kewenangan lembaga yudikatif. Ini asas hukumnya. Kemudian jangan pernah sekali kemudian menyatakan oh ini pemenangnya, enggak. Kemudian hakim akan memutus sesuai dengan substansi dan prosedur yang menjadi kewenangannya hakim sebagai lembaga yudisial. Dia tidak boleh masuk ke kewenangan pemerintahan. Kemudian ada namanya asas reformatio in ius. Hakim dalam memutus hukuman yang membuat suatu kedudukan penggugat menjadi lebih buruk dari kondisi sebelumnya. Misalnya penggugat PNS yang mangkir 50 hari kerja dan menggugat PT UN karena dirinya dikenakan sanksi penurunan pangkat. Jadi ada penggugat, dia keberatan diturunkan pangkatnya oleh tergugat, dia menggugat kemudian ke pengadilan tun. Nah, oleh pengadilan tun dia bukan kemudian dikabulkan gugatannya itu, tapi malah lebih buruk hasilnya. Dia diberhentikan dengan tidak hormat kemudian. Itu bisa dilakukan oleh pengadilan tun. Itu yang disebut dengan reformatio in ius kemudian. Jadi orang yang tadinya mau menggugat soal hukuman di bawah ininya itu, hukuman sanksi penurunan pangkatnya itu, tiba-tiba dia kemudian dijatuhin hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Itu kan lebih buruk dari apa yang dia inginkan. Itu bisa dilakukan oleh pengadilan tun. Baik, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Warahmatullahi wabarakatuh. Buka.